Sebagai seorang yang dulu itu kerjanya di private company, Creador, BCG, apalagi UPenn, apakah itu menimbulkan sebuah fear gitu? Waduh, takut nih dengan case-case yang kayak kemarin gitu. Dengan aset kita sekarang, kita berada di top 10 Top 10. sovereign fund yang ada di dunia. With all this, bisa mendekati $1 triliun. Massive. Kalau misalnya ini kan kayak kesannya kayak boring gitu, sampah gitu kan. Iya. Kan kalau misalnya data center kan, wah AI, wah gitu. Itu Kenapa? kok sampah gitu Iya, ya? Kenapa ini- urgency di WTE apa? Oke, hari ini gue main ke temennya gue, teman lama, udah kenal 10 tahun lebih ternyata, yaitu Bro Steph. Waktu gue lihat dia di pelantikan, gue kaget juga, wah ada Steph di sini gitu. Kebetulan sekarang beliau menjabat sebagai Managing Director of Investment di Danantara gitu. Jadi kita pengen catch up aja, pengen ngobrol-ngobrol tentang Danantara, lalu investmentnya sekarang itu arahnya kemana. Dan gue tau lah pertanyaan teman-teman netizen gitu kan, kapan teman-teman harus beli BMRI sama BBRI di bottom gitu, alias kapan mereka lakukan buyback. Jadi kita akan nanya itu semua, tapi di awal-awal boleh nggak bro, tolong sharing, soalnya kan Danantara ini kan gede banget, aset juga besar, strukturnya itu kayak gimana sih? Oke. Pertama, thank you ya Leon, teman lama, ketemu lagi di sini. Congrats atas suksesnya dari Overpost, luar biasa knowledge yang bisa di-share melalui platform ini. Saya juga sering mendengarkan. So terima kasih atas undangannya di sini untuk sharing sedikit mengenai Danantara dan proyek-proyek kita yang penting dalam waktu dekat. Pertama, Danantara mengenai strukturnya sendiri. Pasti kan teman-teman di sini juga udah dengar a lot of story about Danantara. Mungkin saya spesifik aja menjawab tadi pertanyaan dari Leon. Jadi pertama ada badannya sendiri, badan pelaksana. Di badan itu memang perannya sebagai regulator, mengatur tata kelola, mengatur strategi ke depan, melakukan approval terhadap business plan dari entitas yang ada di bawahnya, dan seterusnya. Pak Rosan sebagai CEO, Pak Doni sebagai COO, dan Pak Pandu sebagai CIO. Dan ada sejumlah dari managing director yang membawahi berbagai macam fungsi. Nah, di bawah badan ini ada dua entitas. Pertama adalah entitas Danantara Asset Management. Nah, Danantara Asset Management ini adalah entitas yang memiliki dan membawahi semua BUMN yang jumlahnya bahkan lebih dari 1.000. Dengan aset lebih dari 900 billion US dollar. Nah, peran dari Danantara Asset Management adalah untuk membawahi dan mengelola, mentransformasi BUMN yang ada ini, memperbaiki dan membuat tata kelolanya berskala internasional dengan tujuan bahwa akan makin banyak global companies, global champions dari BUMN ini. Mimpinya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi BUMN yang akan ada di Fortune 500 list dari Indonesia. Jadi itu visi besarnya. Ya, itu sisi aset manajemen. Itu aset manajemen. Nah, sisi kedua, Danantara Investment Management. Perannya adalah mengelola dividen yang dihasilkan oleh BUMN itu. Untuk diinvestasikan dan berperan yang selalu kita sebut sebagai agen pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Dengan cara kita berinvestasi di sektor-sektor yang strategis. Dengan tujuan ikut membantu pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerjaan dengan melakukan investasi di sektor-sektor yang tepat, meningkatkan ketahanan nasional, misalnya dari sisi ketahanan energi, ketahanan pangan, national competitiveness, memperkuat investasi di sektor-sektor penting, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia untuk meningkatkan competitiveness of Indonesia dan hal-hal lain. Jadi itu dua peran yang berbeda. Dan antara aset manajemen dipimpin oleh Pak Doni Oskaria dan antara investment management dipimpin oleh
Pak Pandu Syahrir. Ya. Nah, yang sisinya Bro Steph ini yang mana nih? Yang sisi asset management atau yang investment? Kalau saya di sisi dan antara investment management. Oke, dan investment management. Berarti kan to put it simply, jadi intinya tuh yang asset management ini adalah semua perusahaan-perusahaan BUMN gitu kan, yang mengelola perusahaannya dapat keuntungan, dan keuntungan ini ada yang mereka simpan untuk pertumbuhan perusahaan sendiri, dan juga ada yang dividennya kan ditarik ke Danantara, tarik ke badan untuk dikelola oleh Danantara Investment Management. Kira-kira kayak gitu ya? Lalu diturunkan ke Danantara Investment Management untuk dikelola. Oke. Yes, benar. Kira-kira success matrix-nya untuk Danantara Investment Management itu apa? Oke, jadi mungkin saya jawab dulu dengan mandat kita. Kita selalu bilang kita mempunyai mandat ganda, dual mandat. Pertama kan tadi yang saya jelaskan, kalau saya summary-kan lagi, dengan kita berinvestasi, kita harap ada impact yang positif terhadap ekonomi, dari sisi membantu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, memperkuat ketahanan nasional di sektor-sektor penting, dan lain-lain. Itu mandat pertama. Tapi saat bersamaan kita juga punya mandat kedua, bahwa ini kan kita mengelola uang capital yang kita sebut for the future generation, buat anak cucu kita. Jadi kita mau investasi kita ini juga memiliki imbal hasil. Kita berinvestasi dengan melihat investasi yang tepat, yang ada impact kepada ekonomi dan negara, tapi juga ada imbal hasil yang bagus. Dan satu hal, penting sekali kita memperhatikan unsur resiko. Jadi kita selalu melihat impact, return, and risk. Impact, imbal hasil, dan tingkat resiko. Sehingga kita berharap dari investasi kita ini, itu ada yang bahasa kerennya intergenerational wealth. Kita bisa mengaccumulate wealth over time for the future generation. Jadi ini adalah tujuan kedua dari mandat keduanya. Itulah yang kita sebut, yang kita mau achieve. Cara milih investasi kayak gimana? Apakah ada misalnya, harus investasi di Indonesia doang, atau misalnya ada proyek di negara luar, apakah di Singapura, di Australia, dimanapun boleh juga. Lalu apakah ada sektor yang lebih prioritas dibandingkan lainnya gitu? Kalau buat kita sebenarnya itu sebenarnya pertanyaan yang jawabannya bisa sangat panjang, ya kan. Cuman mungkin nanti kita bisa bahas satu demi satu. Saya bisa kasih contohnya. Cuman kalau kita menarik dari garis besarnya, kita pasti punya proses. Proses dalam kita mengakses satu opportunity investment, balik-balik tadi ngelihat dulu kan, cocok nggak dengan mandatnya kita? Apakah ada angle atau impact yang bagus dari sisi ekonomi? Apakah ada imbal hasil yang sesuai dengan tingkat resiko yang kita ambil? Itu di dalam Danantara Investment Management ini kita memang bentuk organisasi, walaupun kita entitas baru ya, ini boleh dibilang masih baby, tapi kita secara cepat sudah membentuk organisasi dengan berbagai macam fungsi untuk memastikan dalam kita melakukan investasi ini, tata kelolanya, review, due diligence, penyesuaian dengan mandat kita itu semua direview secara menyeluruh. Jadi nanti kita ada berbagai macam departemen tuh. Leon ada departemen investasi yang di depan, disupport oleh departemen legal, disupport oleh departemen corporate finance and funding, disupport oleh departemen risk, ada departemen compliance, dan seterusnya. Untuk memastikan bahwa investasi yang kita ambil, decision yang kita ambil, itu sesuai dengan mandat dan internal governance kita. Kira-kira gitu secara garis besar ya. Kalau misalnya sektor ada yang prioritas atau ini enggak, atau enggak bahkan kayak lokasinya, apakah agnostik gitu, dimanapun juga bisa. Oke. Nah itu mungkin saya jawab ke sektor dulu ya, karena pada akhirnya tadi kita tentu saja itu dinamis kan ya. Di fase awal ini memang kita udah menetapkan ada 8 sektor yang menjadi prioritas kita. Itu hasil kajian internal kita juga dan melihat opportunity yang ada. Dan beberapa yang saya bisa share yang menurut saya itu sangat penting. Pertama adalah sektor minerals. Itu berkaitan dengan tema hilirisasi. Itu satu. Kedua, sektor energi. Berkaitan dengan ketahanan energi. Ketiga, sektor renewable. Renewable berkaitan dengan
visi besar untuk kita menuju net zero di 2060. Dan juga kebutuhan dari energi kelistrikan di Indonesia yang semoga sesuai RUPTL sebagian besar bisa datang dari renewable energy. Keempat, satu area yang kita juga mendalami adalah digital infrastructure, terutama data center. Kita juga mau berinvestasi di satu subsektor yang sedang ada banyak opportunity globally. Kita juga nggak mau ketinggalan dalam perkembangan AI dan lain-lain. Dan kita juga berusaha berinvestasi di ekosistem di sekitar data center dan AI itu. Berikutnya sektor seperti food and agriculture. Kita lagi mau mencari opportunity bagaimana secara strategis kita bisa berinvestasi untuk menciptakan atau memperkuat ketahanan pangan kita. Dan juga sektor seperti healthcare. Nah, itu kan contoh-contoh sektor ya. Mungkin ada 1-2 sektor lain seperti infrastruktur yang juga kita perhatikan. Tapi ini adalah example dari contoh dari sektor-sektor penting yang tadi nyambung ke pertanyaan Leon satu lagi. Tentu saja kita fokus investasi ke Indonesia. Karena tujuan tadi mandatnya kan tadi dengan berinvestasi kita bisa memberikan impact terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Cuman tadi bukan berarti kita cuma investasi di Indonesia. Karena sektor-sektor ini bisa jadi kita juga berinvestasi di sektor energi atau sektor pangan di luar negeri. Tapi ada angle yang penting buat Indonesia. Misalnya berkaitan dengan ketahanan energi atau ketahanan pangan buat Indonesia. Atau kita invest di satu sektor teknologi di luar dengan ekspektasi bahwa kita bisa membawa teknologi, know-how, atau bahkan 1, 2, 3 orang talents yang bisa membantu pengembangan teknologi tersebut di Indonesia. Misalnya bioteknologi, AI, atau teknologi yang lain. Jadi sebenarnya secara coverage kita cukup fleksibel. Tapi balik lagi tadi bagaimana kita melihat itu bisa menjawab dual mandate itu. Dan satu lagi ya, mungkin saya tambahin, kita juga itu dari sisi sektor, dari sisi geografis, ya, bisa di Indonesia atau di luar Indonesia, tapi ada implikasinya terhadap Indonesia. Bisa juga kita melihat dari sisi aset class. Saya nggak akan membahas secara detail, tapi kita berinvestasi di sektor private itu maksudnya non-public kan. Kayak tadi project-project yang saya sebutkan, sektor-sektor itu mungkin sebagian besar itu private. Bisa di Indonesia, bisa juga di luar Indonesia. Tapi juga kita bisa berinvestasi di public market. Dengan tujuan mungkin untuk membantu capital market di Indonesia, melihat opportunity investasi yang bagus, baik itu di stock atau fixed income, untuk juga memberikan imbal hasil yang optimal secara keseluruhan portfolio kita. Oh, jadi bisa aja invest juga di saham-saham Indonesia kayak gitu maksudnya, kalau misalnya memang ada yang bisa, secara valuasi bagus gitu maksudnya. Bisa. Oh, menarik. Oke. Tapi kalau misalnya kita kan Danantara ini kan relatively baru kan. Kayak tadi lu bilang juga masih baby gitu kan. Apakah waktu di setup ini panggilnya apa sih, kayak sovereign wealth fund atau ini ya? Yang Danantara. Sovereign fund. Sovereign fund. Oke. Dengan aset kita sekarang kita berada di top 10. Top 10. Sovereign fund yang ada di dunia. Iya. Nah, ini kan kalau misalnya di luar negeri ada beberapa spektrum tuh, SWF kan. Ada yang misalnya buat ngebantuin pembangunan negara gitu. Jadi kalau misalnya rugi pun nggak masalah, yang penting buat job creation gitu misalnya. Tapi di spektrum satu lagi itu adalah yang benar-benar buat cuan. Kan bahkan kalau misalnya ada yang investasi di luar negeri, yang penting emang itu highest return, tertinggi returnnya untuk resiko yang itu, yaudah ambil aja, walaupun itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan negaranya gitu. Nah, kalau misalnya Indonesia ini di mana? Apakah berarti di tengah-tengah gitu? Pertanyaan yang bagus, dan sepertinya Leon juga udah mempelajari nih ya mengenai sovereign wealth fund ya. Dan it's actually very true. Ada berbagai macam bentuk sovereign wealth fund. Ada yang ekstrim tadi yang Leon bilang di kanan ya, benar-benar pure profit dengan tujuan untuk jadi tabungan negara for the future kan ya. Atau kalau misalnya contoh kayak di Singapura GIC, mereka invest justru nggak boleh di Singapura, dia harus invest ke luar negeri. Kalau kita baca di website dia untuk mempertahankan the competitiveness of the country,
ya. Jadi dia punya diversifikasi investasi di public maupun private. Ada juga kayak Norges kalau pernah dengar dari Norwegia. At this point mungkin dia sama CIC itu yang terbesar secara sovereign wealth fund. Dia malah ekstrim. Dia hanya invest atau 78% invest di public equity globally, di indeks sesuai dengan size. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang ekstrim seperti mungkin di kiri itu lebih kayak PIF yang benar-benar sangat ekstrim berinvestasi untuk project-project istilahnya Saudi 2030 atau Saudi 2050. Jadi to keep it to your answer, kita memang lebih ke tengah karena kita punya tadi dual mandat. Kita harus bisa menyeimbangkan impact terhadap ekonomi Indonesia yang melalui investasi, agen pertumbuhan Indonesia melalui investasi. Jadi banyak tadi proyek-proyek strategis, sektor-sektor strategis. Dan again, impact itu sama kayak PIF. Mereka juga nggak semua invest di Saudi. Ada juga invest keluar yang penting buat Saudi. Terusnya PIF. Kita juga mungkin coba mau mengeksplor itu. Tapi juga kita harus membalance dengan tadi imbal hasil. Jadi kita bisa bermain di berbagai aset class, di infrastructure, di public equity, bahkan investasi yang strategisnya pun kita akan review untuk melihat dari sisi komersialnya juga, bagaimana imbal hasilnya dan tingkat resikonya. Jadi memang nggak ada short answer sih. This is ini peran kita di sini. Bagaimana kita bisa membalance portfolio alokasi kita supaya bisa mencapai mandat yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Iya. Gitu kira-kira. Iya. Dan pengen masuk ke topik ini sih, dividennya akhirnya bakal dipakai buat apa segala macam. Tapi soalnya kan teman-teman belum ada konteks tadi, gue butuh pembukaan juga lupa ngomongin gitu. Kan kalau misalnya dari gue pribadi kan kenal Steph ini kan 10 tahun lalu kebetulan dulu gue sebagai property agent gitu. Terus kebetulan nggak tahu kenapa dikasih kesempatan buat pindahin kantornya beliau lah waktu beliau dulu sempat kerja gitu. Tapi boleh share nggak sih kayak sedikit background dulu, lulusan dari mana, habis itu akhirnya kerja di mana sebelum akhirnya ke Danantara? Oke, sure. Saya udah agak tua jadi lumayan panjang ini. Cuman just to keep it short, saya lulus dari universitas lokal Pelita Harapan, jurusan teknik industri. Lalu setelah lulus dari UPH sempat bekerja di beberapa perusahaan dari Astra, IBM, pernah juga di consulting company seperti Arga Jata atau SKA. Sebelum akhirnya dapat kesempatan, dapat beasiswa Fulbright and Sampurna Foundation untuk ambil master di luar negeri. Jadi saya sempat 2 tahun menghabiskan waktu di Amerika, di kota Philadelphia untuk ambil MBA. Di mana sekolahnya? Waktu itu di Wharton School. Wharton, UPenn. UPenn, ya, Wharton UPenn. Jadi 2 tahun tuh. Menarik juga tuh pas begitu saya mulai hari pertama September 2008. September 2008. Kalau ingat apa yang terjadi pada saat itu, Lehman Brothers bankrupt. That week itu Lehman Brothers. So it's really good timing to be in school. Of course the job market is gloomy, tapi kita bisa belajar banyak dari situasi yang terjadi saat itu di Amerika. Orang bilang wah Amerika akan collapse dan lain-lain, tapi akhirnya mereka bangkit lagi. So that 2 years is really a good experience untuk belajar banyak, belajar different culture. Tapi as requirement dari beasiswa itu saya harus kembali. Jadi 2010 saya kembali join Boston Consulting Group. Oh BCG. BCG, Management Consulting Company. Dengan peran sebagai konsultan, advisor di berbagai macam perusahaan, terutama di sektor consumer, financial services, telecommunication, dan yang lain-lain. Lalu, karena saya belajar finance di Wharton, sejak itu selalu tertarik untuk masuk ke dunia finance dan investment. Lalu di 2013, saya masih ingat dapat kesempatan untuk masuk di ada job opening sebagai Director of Investment di private equity yang regional, namanya Creador. Waktu itu boleh dibilang PE firm ini masih cukup baru, mereka mulai di 2011-2012. Tapi saya pikir ya let's try. Saya masuk dan di Creador itu boleh dibilang pengalaman kerja yang paling panjang malah. Saya 8 tahun di situ. Jadi di situ 8 tahun dengan fokus coverage untuk Indonesia,
Dan akhirnya saya jadi managing director di Creador yang mengcover Indonesia, juga Vietnam as a country, dan juga Singapura, tapi fokus utama Indonesia. Kebetulan di situ berinvestasi di sektor-sektor memang yang lebih ke the typical private equity sector. Contohnya misalnya consumer, healthcare, financial services, dan beberapa sektor lain seperti business services. Kalau misalnya di Creador tuh ticket size investmentnya biasanya berapa ya, tipikal? Sebagai mid-market regional private equity, kita mulai dengan fund yang relatif nggak terlalu besar di fund pertama. Saya masih ingat tuh $130 million di fund pertama. Sekarang kemarin 2T ya kira-kira ya? Iya, kira-kira 2T. Kemarin saya baca Creador udah close fund ke-6. Itu sekarang udah $1 billion. So I think they also transform. Jadi saya 8 tahun di situ, saya juga ngalamin dari investasi dengan ticket size misalnya 15-20 juta, dan ketika mendekati masa-masa terakhir saya di Creador itu mungkin investasi kita sekitar $70-100 juta per investment. Boleh spill nggak sih kayak kira-kira yang diinvest apa aja gitu? Oh, ya beberapa mungkin saya bisa share, terutama yang udah jadi public company ya. Saya bisa share during that time tuh 8 tahun tuh biasa setahun tuh satu investment lah. Ya, memang di investment kalau di private equity itu agak berbeda dengan misal di venture capital. Venture capital kan dalam setahun bisa banyak investment. Kalau kita 1 atau 2 investment per tahun itu biasanya is quite good untuk market seperti Indonesia. Jadi rata-rata saya 1 investment, jadi 7 atau 8 investment dalam 8 tahun itu. Contoh beberapa yang udah going public itu seperti ada rumah sakit Hermina, tikernya Hill, ya. Kita masuk sebagai investor third party, investor luar pertama, di luar founder. Saya masih ingat itu di 2015 atau 16. Yang udah public juga itu Cimory. Tapi tadi Hill tuh beggar tuh. Hill udah beggar. Ikut invest juga nggak kalau misalnya kayak gitu? Boleh nggak sih kalau misalnya dulu invest di Creador misalnya waktu dia IPO secara pribadi ikutan investasi apa gitu, boleh atau nggak boleh? Boleh aja. Boleh aja ya? Dibolehkan kok untuk itu. Okay. Yang penting kita ada keterbukaan. Kita disclose. Dan bahkan di beberapa deal sebenarnya ketika awal Creador invest, kita juga dikasih opportunity untuk invest juga. Jadi terus ada contoh lain tadi Cimory. Cimory itu perusahaan susu dan makanan yang kita juga invest sekitar tahun 2016-an itu. Size mereka cukup kecil lah, nggak terlalu besar pada saat itu. Waktu valuasi berapa tuh boleh ngomong? Wah, itu nggak bisa disclose. Tapi yang saya bisa disclose karena sekarang udah public company, size mereka cukup besar sekarang. At the peak tuh mereka pernah sempat lebih dari $2,5 billion gitu. Tuh teman-teman tuh Wenzel. Oh iya, itu kebetulan teman lama, keluarga Sutantio, ada Farel, ada Axel, ada Wenzel, papahnya, ayahnya Pak Bambang, really good family, humble, simple. Kerja keras. Jadi ketika kita berinvestasi kita suka dengan metode manajemen yang mereka punya dan uniqueness dari produk mereka. Kita sih nggak kebayang waktu invest itu bisa jadi company sebesar $2.5 billion company. Dulu jauh lebih kecil waktu masuk. Ya, jauh lebih kecil lah. Nah, another example yang kita udah public itu ada namanya Mr. DIY. Itu adalah satu investasi, actually salah satu blockbuster Creador secara keseluruhan. Karena itu kita invest pertama di Malaysia, lalu kita bawa mereka ke Indonesia dan cukup sukses di Indonesia. Butuh waktu lama ngebangun satu brand di Indonesia, tapi turn out ngelewatin masa COVID, masa di mana retail itu benar-benar down, bisa bangkit lagi dan akhirnya mereka juga IPO sukses. Saya juga sharing ini. Pertama karena it's already a public company, so I can share. Ada beberapa lagi investasi di financial services yang bukan public company. Ada satu di BFI Finance waktu itu, also a great company. Yang lainnya masih private. Ada juga satu dua yang nggak terlalu sukses juga. Yang namanya juga investasi ya. Tapi kenapa saya share ini juga bahwa menunjukkan bahwa orang kadang suka nanya, aduh. Investasi kok di Indonesia susah ya. Untuk berinvestasi aja susah,
terutama buat ini ya di sektor private ya, Leon ya. Beda kalau invest di public kan ya anytime you can just buy a public company. Tapi yang orang sering juga komplain, terutama investor-investor luar, karena saya sering diundangkan untuk meeting dengan mereka, kok susah memonetize, exitnya susah ini. Nah, ya saya juga nggak bilang gampang, cuman yang what I can say, ada kok yang kita bukti bahwa company-company yang berkualitas bagus, yang diinvestasikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah private equity firm, bertumbuh dengan baik, melewati krisis bahkan pas COVID, dan mereka sukses, akhirnya kita bisa exit dengan melalui public market Indonesia. Dengan skala besar. Ini tiga-tiganya jadi company, I think Hermino also at the peak itu hampir mendekati $2 billion. Mr. DIY ketika peak pas IPO, habis itu agak turun sih. Itu juga lebih dari $2 billion. So it's a sizable company. Boleh share nggak ya kayak itu, ini kan soal menarik kan, banyak teman-teman juga nggak ngerti dunia PE gitu kan. Yeah. Apalagi ini kan perusahaan-perusahaan private yang opportunity-nya itu bagus lah. Kayak ya kebetulan kenal sama teman-teman dari Cimory, ya dari segi orangnya pun juga sangat likable itu. Lurus, jujur, itu pengen kerja keras. Dan untuk bisa masuk di tahun berapa, 2016 ya? Iya, 16. kalau nggak salah ya, 15 atau 16. Apa yang dulu dilihat gitu? Kayak kok bisa tertarik masuk ke sana? Kalau kita kan, kalau approach-nya dulu ya, kita sektor approach. Jadi pendekatan, saya masih ingat pendekatan dari investasi creator itu selalu melihat, kita mau fokus ke sektor mana sih? Disesuaikan dengan tema di Indonesia pada saat itu, yang juga applicable di berbagai negara juga di Southeast Asia. So it's consumer related. Dan habis itu kita bedah, consumer kan luas banget nih. Dari ada retail, ada jual snack, ada Indomie, kita masuk lagi lebih detail. Nanti sampai keluar subsektor, salah satu memang dairy related. Dan kita lihat di situ paling besar Ultra ya, pemain yang udah puluhan tahun, UHT, udah public company anyway. Mungkin pada saat itu buat kita terlalu besar untuk kita invest. We are relatively smaller fund. Jadi akhirnya kita cari yang the up and coming. Kita ketemu beberapa, Cimory relatively new, dan juga menarik mereka punya balance portfolio. Mereka juga punya another protein business. Ini menarik, visi papanya tuh waktu itu build a protein business, susu dan ada daging dan chicken. Jadi cukup balance nih dari sisi. Terus kita lihat, kita ketemu manajemennya. Pada akhirnya kalau saya bisa summarize, nggak ada formula khusus untuk investment, tapi the basic has to be there. Sektornya harus bagus lah. Karena kalau Warren Buffett bilang kan, kalau sektor bagus, manajer bagus ketemu sektor yang jelek, yang menang adalah sektornya, bukan manajernya. It's very hard untuk kita invest against di ini. Walaupun ada orang bilang, ya lu mesti contrarian dong. Ya, of course. Tapi kan kita juga harus hati-hati. Market size-nya maksudnya ya, di industri tersebut, sektor. Biasanya adalah, kita sebutnya SGP. Size, growth potential, and profitability. So kalau tiga-tiganya udah ada itu ideal. Kan? Jadi kita selalu approach dari situ, tapi dengan cepat kita harus masuk sebenarnya di mana? Karena pada akhirnya range itu, sektor bagus pun range-nya banyak. Kita harus masuk ke company. At the end of the day, we made the bet itu ke orangnya kan, ke manajemennya. Apa sih yang unik dari orang-orang yang menjalankan ini? Dan kita sebisa mungkin yang orang selalu lihat tuh mode-nya ada nggak, uniqueness-nya ada nggak, competitive advantage yang nggak gampang ditiru and so on, itu ada nggak dari company ini. Tapi ya memang dibilang yang perfect, check all the box itu juga nggak gampang kan. So pada akhirnya ya there is some sort of intuition and so on. Tapi pada akhirnya it has to be based on certain research, due diligence, learning, getting feedback dari berbagai macam orang maupun institution, untuk akhirnya kita bilang kelihatannya di subsektor ini kita bisa bet nih di 1, 2, atau 3 company sini. Nah terakhir, nggak berarti itu check all the box, company juga mau ada pihak luar, itu another challenge. So a big part of investing is also cek dari sisi kualitas, tapi kita bisa masuk dengan, pertama diizinkan berinvestasi ke situ dulu nggak, kedua valuasinya reasonable,
dengan harga yang, saya nggak bilang harga murah, it has to be fair. Dan juga ada terms lah. Jadi itu different aspek nih. Pada akhirnya makanya it's not easy. Kita harus hati-hati, dan ini saya juga coba bawa dulu setelah Creador saya ke INA sekarang dan antara the culture untuk melihat suatu opportunity benar-benar secara menyeluruh nih. Bukan cuman wah ini keren nih, sektornya bagus nih, ini oke, udah apa aja kita invest, kita nggak bisa juga kayak gitu. Itu harus punya lihat sektor, lihat manajemennya, lihat competitive advantage-nya, tapi juga bagaimana kita masuk dengan sesuatu yang fair dari sisi valuasi, terms and condition-nya, dan ideally ada some sort of downside protection, for example. Tapi it's really depend between one deal to the other. Tapi kira-kira kayak gitu tuh answer-nya. Ya. Itu setelah Creador berarti tadi lu bilang ke INA dulu ya tadi ya? Iya. Itu berarti tahun berapa tuh? 2002? Saya ingat 2021. 21? Iya. Kenapa bisa pindah ke INA? Ya itu juga INA tuh sebenarnya kayak sovereign wealth fund kan? Sebenarnya it's actually the first sovereign fund di Indonesia yang undang-undangnya disebutnya di undang-undang itu lembaga pengelola investasi. Itu undang-undangnya keluar di akhir 2020, dan INA itu sendiri basically secara institution berdiri akhir 2020, tapi direksinya dipilih di Februari 2021. Dewan pengawasnya dipilih di bulan Desember dan Januari antara 2020-2021. Jadi tiba-tiba saya dapat kesempatan di kontak untuk coba explore opportunity. Waktu itu saya nggak ngerti, Leon, ini apa ya? Ini baru. Tapi setelah saya dengar ngobrol, ini menarik juga sih. Ada sovereign wealth fund dengan mandat yang cukup unik ya. Memang skalanya memang lebih kecil ya dibanding Danantal sekarang. Berapaan sih dulu AUM-nya? Waktu itu diinjeksi awal 30 triliun cash dan 45 triliun dalam bentuk saham Mandiri dan BRI. Jadi kira-kira 75 triliun waktu awalnya. Tentu saja harga sahamnya juga naik, AUM kita naik, tapi memang waktu itu INA dibentuk mandatnya khusus tuh untuk menarik FDI ke Indonesia. Karena mungkin ada kebutuhan untuk orang beranggapan ya, seperti yang tadi saya share, waduh berinvestasi di Indonesia ini susah ya, itu kompleks gitu. Cari aset yang bagus, belum berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya regulasi, bagaimana sih bernavigasi di Indonesia. Terutama di sektor-sektor yang mungkin lebih kompleks, kalau yang tadi saya sebut kayak consumer, healthcare, mungkin orang udah cukup ngerti itu kan, gimana sih berinvestasi di sektor infrastructure, transportation infrastructure, di energy infrastructure. So ada mandat yang kita punya itu untuk membawa investor, dan kita juga punya capital, jadi kita bisa co-invest dengan mereka dengan valuasi dan terms yang sama, sehingga meningkatkan confidence dari co-investor itu. Dan ya kita mulai dari cuman berlima sampai akhirnya waktu saya pindah di awal tahun ini, AUM mereka sudah mendekati 10 billion US dollar, sekitar 140 triliun, di mana di dalamnya termasuk juga capital co-investor yang berhasil kita ajak untuk berinvestasi bersama-sama. Jadi dalam waktu itu kita invest kira-kira lebih dari 60 triliun, dan 60%-nya adalah capital dari co-investor kita. Baik global maupun lokal, ada juga yang dari lokal. Ya, boleh kasih contoh kayak kira-kira investasi yang dari INA tuh kayak apa sih? Cukup luas ya. Pertama adalah saya masih ingat sektornya, ada overlapnya juga dengan apa yang kita mengerjakan sekarang. Pertama adalah sektor infrastruktur, terutama di transportation and logistic. Itu sektor pertama. Investasi di situ adalah di toll road. Waktu itu ada beberapa aset recycling dari BUMN, di mana kita bawa global investor, contohnya Adia dari Abu Dhabi, untuk berinvestasi di situ. Sektor pelabuhan, itu contoh-contoh transportation and logistic infrastructure. Saya ingat sektor keduanya adalah green investment. Ya, di situ invest di renewable platform. Terus sektor ketiga digital infrastructure. Kita contohnya berinvestasi di platform data center dengan pemain besar dari Hong Kong, a global company namanya Day One.
Kita buat platform salah satu yang paling besar di Batam sekarang, 70 megawatt. Udah fully subscribe juga. Dan di teknologi in general. Kita juga, jadi cukup luas nih. Ada yang project dengan BUMN tadi, ada yang proyek dengan greenfield dengan global investor, bikin data center. Kita juga ada invest di private company di Traveloka. Oh, jadi Ina di Traveloka. Iya, kita berinvestasi bersama-sama dengan global investor, termasuk seperti Allianz Credit contohnya. Kita coba membantu dari sisi kita kasih mezzanine loan gitu ke mereka, private credit untuk Traveloka tepat ketika COVID baru aja melandai. Karena memang jujur Traveloka kan seperti banyak company, apalagi travel lah, kena impact besar dari during the COVID, dan itu menurut kita itu Traveloka salah satu national champion ya. Mungkin nggak banyak dari tech company di Indonesia yang bisa jadi winner juga di negara lain. Dia juga top 3 di Thailand dan Vietnam. So we want to support them. Ini aset nasional yang luar biasa. Kita kasih mereka a structure investment, dan turn out begitu COVID selesai, Traveloka bisa bangkit dan recovery-nya sangat-sangat cepat, bahkan mereka udah profitable. Jadi kita senang juga tuh salah satu investasi kita yang baik di sektor teknologi. Itu cuan yang investasi di Traveloka. Soalnya kan waktu teknologi kan banyak banget yang nggak berhasil kan. Itu untung cukup baik di situ. Ya, dan secara cepat akhirnya Traveloka recover bahkan ke posisi tadi. Getting into profitable lebih cepat dari yang kita targetkan di awal. Terakhir adalah sektor healthcare. Kita juga berinvestasi di beberapa sektor company di healthcare. Jadi itu contoh-contoh dari investasi kita di INA dengan tujuan utama tadi membawa global and local capital untuk berinvestasi bersama-sama kita. Terus kok akhirnya bisa ke Danantara? Ya, itu juga ya. Saya juga kaget juga waktu itu dapat opportunity, diminta Pak Pandu, mau nggak bantu di Danantara? Mungkin juga dari manajemen Danantara di awal melihat mungkin saya ada pengalaman di INA yang pasti banyak kemiripannya juga ya dari sisi governance structure, tata kelola, sovereign fund juga, dan ini tapi langsung dengan skala yang lebih besar. Dan saya mendapat kesempatan ini, dan ini merupakan visi besar dari Pak Presiden ya, untuk membuat Indonesia jadi the next economic power. Dan salah satu caranya, the how-nya kan adalah melalui pembentukan Danantara ini kan. Saya ngelihat visinya, saya ngelihat apa yang dijelaskan oleh Pak Pandu waktu itu, wah ini sangat menarik. Dan mudah-mudahan saya juga bisa sharing dari apa yang saya sudah alami 4 tahun di INA. Ya. Nah ini curious juga deh, soalnya kan gimana enak nanyanya ya. I'm sure you know lah, gue tahu lu tahu ya. Mengenai case-case beberapa yang belakangan ini baru meledak gitu kan. Dimana ada orang-orang yang mungkin publik itu bisa anggap sebagai orang yang profesional, bersih, bahkan tidak memperkaya diri sendiri. Yeah. Itu akhirnya bisa kena masalah hukum dan akhirnya bahkan pakai rompi. Gitu kan. Makanya curious to know, pengen tahu gitu. Maksudnya sebagai seorang yang dulu itu kerjanya di private company, Creador, BCG, apalagi UPenn. Ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu UPenn, coba cari tahu lah, University of Pennsylvania, Wharton gitu ya. Habis itu Creador, habis itu sini. Apakah itu menimbulkan sebuah fear gitu? Aduh, takut nih dengan case-case yang kayak kemarin gitu. Kayak kenapa pengen join Danantara kayak gitu. Ya diajak Pandu sih, tapi ya ada kayak gininya juga gitu. Iya. Oke. Jadi kalau buat saya adalah mungkin pertama kalau saya step back ya. 4 tahun pengalaman di INA, kalau boleh ditanya, menurut saya sangat luar biasa, sangat menarik. Itu banyak kemiripan dengan pengalaman saya di Creador karena sama-sama berinvestasi private ya, tapi scope-nya lebih luas di infrastructure, terus juga ada mengemban misi negara. Itu yang membuat menjadi exciting. Terus lalu waktu saya mulai belajar mengenai Danantara,
dan ada kesempatan untuk bergabung, saya coba mengerti visi dari Danantara ini ya luar biasa sih. Ini untuk pertama kalinya, nomor satu adalah scale dulu. Ya kan? BUMN untuk pertama kali dipindahkan menjadi satu bagian tadi di bawah Danantara Asset Management dengan total aset kalau dijumlah itu lebih dari 900 billion US dollar. Hopefully soon dengan dividennya kita manage, berkembang, with all this bisa mendekati 1 triliun US dollar. Massive. Dan saya juga ngerti kenapa pemikiran Presiden kita, Pak Prabowo, bahwa memang Indonesia butuh sesuatu yang punya skala mendunia seperti ini. Supaya kita benar-benar bisa berdiri sama tingginya dengan negara lain. Dan benar 1 triliun sih easily kita masuk top 10 dari sovereign wealth fund yang ada di seluruh dunia. Jadi ini sesuatu yang skalanya luar biasa dengan punya visi dan misi yang luar biasa yang jadi bagian kenapa ini diciptakan. Tadi transformasi BUMN untuk menjadi perusahaan global dan punya kapasitas investasi yang again walaupun ini kesannya itu cuman menginvestasikan dividen yang dari BUMN, tapi dividen ini skalanya luar biasa besar. Kalau tadi saya sharing di INA investasi injeksi awal government kan tadi 75 triliun kan ya yang berkembang. Setelah itu kita setiap tahun dividen yang dialokasikan ya, total dividen dari BUMN itu kan sangat besar. Total profit dari BUMN itu kan bisa lebih dari 300 triliun. Kalau setengahnya jadi bisa didividenkan, sebagian dipakai untuk kebutuhan BUMN, sebagian ke Danantara Investment Management, separohnya aja udah 75 triliun kan. Itu udah kayak 1 INA itu. Per tahun gitu. So kapasitasnya besar dengan misi yang mengemban misi yang sangat strategis buat negara tadi kan. Ya tadi kan bukan cuma berinvestasi, ada imbal hasil, resiko di manage, tapi ada impact to the economy. Jadi ngelihat dua hal ini aja, ini suatu platform yang didukung sepenuhnya oleh Presiden dan pemerintah dengan tujuan visi misi yang sangat besar, challenging of course, tapi also very exciting. Dan siapa tahu kalau kita bisa menjalankan ini dengan baik, bisa sukses, kita termasuk menjadi bagian yang mendukung mimpi Indonesia Emas 2045. Nah, sorry cerita sedikit ya. Itu kira-kira menggambarkan kenapa saya ngelihat opportunity ini luar biasa nih. I want to be part of this gitu. Ya kan? Kalau misalnya dari segi ininya kayak governance-nya, kayak misalnya kayak orang-orang yang tadi yang tadi lah yang tadi disebut itu kan, mereka kan juga memiliki kayak idealism yang sama gitu. Mereka juga mau memajukan negara gitu kan. Kayak kira-kira boleh sharing gak sih kayak dari segi governance ya? Kayak gimana caranya supaya Danantara ini bisa dikelola dengan baik gitu. Kayak dividen-dividennya untuk cara investasinya gitu. Kayak gimana gitu secara big picture. Oke, jadi mungkin tadi menjawab sedikit ke pertanyaan dulu. Takut nggak? Kenapa kayak gini ya? Kan ya semua pekerjaan pasti ada resikonya kan. Tapi yang paling penting kan satu, kita bekerja dengan itikat baik, kita mau kerja dengan wewenang dan sesuai dengan kapabilitas yang kita miliki, sesuai target yang diberikan kepada kita, dan berusaha bekerja sebaik-baiknya. Itu kan dasar yang penting dulu nih. Kita harus bekerja dengan integritas yang benar. Itu satu. Nah, tentu saja ketika kita melakukan apapun, berinvestasi apapun, pasti tadi balik ke pertanyaan Leon tadi, tata kelola, risk management. Jadi itu yang menjadi emphasize dari Danantara. Sebelum berinvestasi, sebelum apa, makanya tadi kita sebut, kita nih di awal, tapi ngebut di awal itu sebenarnya ngebut dari sisi ngebangun organisasi dan juga
membangun tata kelola dan risk management practice yang benar. Karena itu yang paling penting. Jadi buat kita, kalau kita udah punya etikat yang baik, berusaha bekerja dengan integritas yang benar, yang setinggi mungkin, bekerja keras, tapi juga penting untuk mengikuti prosedur tata kelola yang ada. Itu kita harus jalankan dengan sangat baik. Kita berusaha berjalan atau berlari dengan cepat, tapi kita nggak boleh tidak mengikuti apa yang sudah menjadi dasar tata kelola dan risk management practice yang sudah kita bentuk. Termasuk di luar itu, tentu saja lah, ya jangan kita sampai korupsi. Jangan ada siapapun yang ada di dalam organisasi ini melakukan hal-hal yang melawan hukum. Itu udah pastilah. Cara gampangnya juga, bukan cara gampang ya, apa yang kita lakukan juga kita coba menyaring orang-orang yang tepat, yang punya reputasi dan kredibilitas yang bagus. Dan terakhir yang mungkin kadang orang suka kelupaan, jangan ada konflik of interest. Itu penting. Ya. Boleh share nggak sih kayak mungkin beberapa profile yang tadi kan katanya ada orang yang bagus kan. Itu kebanyakan kayak gimana? Soalnya kan private equity yang udah pernah mengelola duit segini besarnya kan nggak banyak kan. Itu kayak gimana tuh? Berarti apakah narik orang bule ke sini atau kayak gimana gitu? Jadi pertama gini ya, apa yang mau dikerjakan di antara itu kompleksitasnya jauh dibanding kalau sekedar private equity yang pernah saya alami dulu. Ya, kalau private equity kan ya quite simple, kita manage fund dari pihak ketiga, limited partner, kita invest, kita kelola, exit. Ya nggak simple sih, it's quite complex also. Tapi kan tadi yang saya jelaskan dari sisi pertama skala. Jadi kompleksitas dan lain-lainnya itu pasti sangat berbeda dengan just a typical private equity. Itu satu. Sehingga orang yang kita bawa pun harus juga cukup beragam yang bisa cocok dengan situasi apa yang ada di Danantara. Tadi mandatnya juga bahwa Danantara itu adalah government. Right? Kita harus ngerti bagaimana tata kelola yang benar, aturan-aturan yang ada sebagai institusi yang disebut BPI, Badan Pengelola Investasi. Kita punya undang-undangnya sendiri, kita punya peraturan pemerintahnya sendiri, dan nanti ada turunan-turunannya sampai ke level even dan antara investment management juga ada peraturannya. Jadi itunya tuh berbeda pasti dibandingkan private. Jadi kalau tadi pertanyaan Leon, dengan situasi itu orang-orang yang kita bawa harus multidisciplinary. Ya. Ada tentu saja yang latar belakang investasi. Bahkan saya juga dan tim di leadership di Danantara Investment juga coba membawa beberapa talenta bahkan dari luar Indonesia. Ada 1-2 orang dari GIC contohnya. Ada juga di public namanya Ibu Rani. Dia tadinya managing director di Goldman Sachs di New York. Goldman Sachs Asset Management di New York. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ada orang Indonesia jadi MD Goldman Sachs di New York. Kebetulan mau pulang ke Indonesia, kita ajak untuk bergabung untuk menjadi bagian Kok bisa mau? memimpin public equity. Ya tadi karena yang saya jelaskan ini seru sekali. Ini adalah satu platform yang luar biasa dari sisi skala dan dari sisi visi dan misi. Terus kita juga ajak orang ada juga yang dari BUMN, ada juga orang yang punya pengalaman dulu di kementerian. Kebetulan ada kaitannya juga dengan investasi. Kita ajak bergabung ke kita. Ada orang yang punya pengalaman dari transaksi kayak investment banker. Ada yang pengalaman konsultan, ada yang pengalaman corporation. Jadi lebih luas nih Leon background orang-orangnya. Tapi yang pasti ketika kita nge-recruit, kita akan melakukan background check. Kita memastikan orang-orang yang kita hire adalah orang-orang yang nomor 1 berintegritas, punya kredibilitas bagus, punya kapabilitas bagus. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu di tahun 2025 ini dividennya sekitar 75 T ya tadi ya? Yang masuk ke kita, ya masuk, ya. Sekitar 70 T lah kira-kira. Itu kontributor yang terbesarnya dari BUMN mana aja? Ya pada akhirnya ya top 10 BUMN itu sebagai kontributor terbesar lah ya. Majority dari profit dan dividen, terutama dari bank. Ya.
Dan kita bangga kan karena Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI itu really world class dan bisa bersaing dengan bank-bank swasta yang besar seperti BCA. Iya. Dan Terus duit yang 70-an T ini apakah udah di-deploy ke investment project kayak gitu? Belum. Oh, belum. Kenapa emang? Karena kita lagi proses. Tadi balik lagi ke poin bahwa sejak kita di awal sudah banyak sekali project yang kita udah siapkan nih. Jadi ini kita udah proses. Ya. By the way juga uang itu juga baru akan masuk dalam waktu dekat. Sekarang belum. Oh, belum masuk, baru akan masuk. Baru akan masuk dalam waktu dekat. Tapi kita nggak menunggu. Bahkan sejak kita mulai di bulan Maret, April sih kalau saya baru benar-benar join itu kita udah mempersiapkan investasi apa aja yang kita perlu lakukan. Tapi yang saya mau highlight di sini ke poin tadi tata kelola, risk management dan risk management practice kita mau sangat prudent, hati-hati, tapi juga sebisa mungkin cepat di dalam kita melakukan investasi-investasi ini. Karena ini penting kan ya. Tapi kita juga nggak mau terburu-buru. Cepat tapi tidak terburu-buru. Karena kita harus melakukan ini dengan tingkat prudensi yang baik, mengikuti tata kelola yang berstandar internasional. Kita ngelihat tingkat resikonya, apa saja mitigasinya. Jadi sambil menunggu capital itu masuk ke kita udah mempersiapkan nih potensi-potensi investasi yang nanti saya juga bisa share beberapa contohnya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan sudah mulai ada nih investasi yang kita lakukan. Iya. Itu nanti apakah bakal ada ini nggak sih kayak published report semua yang di pipeline itu apa, lalu target IRR-nya itu kayak gimana? Biasanya kalau misalnya ekspektasi yang make sense kayak gimana kalau misalnya buat SWF gitu? Yang pasti satu, kita punya prinsip transparansi juga kan. Kita akan memberikan report yang secukupnya. Kita sedang finalize apa saja yang kita akan publish di tahun depan ya dari sisi pencapaian tahun pertama. Tapi juga satu hal ya, bear in mind kebanyakan dari sovereign wealth fund itu juga sebenarnya nggak mendisclose secara gamblang semuanya. Karena banyak hal memang sifatnya confidential. Buat kita terutama project yang belum kita akhirnya close atau kita investasikan, biasanya kita nggak akan coba disclose terlalu banyak. Karena itu confidential. Dan kita juga diikat dengan confidentiality agreement kan. NDA biasanya. NDA-nya kan biasanya dengan siapa yang memiliki project itu. Jadi kita akan transparan, kita akan buat annual report ya tentu saja bersama-sama dengan DAM ya, Dana Asset Management juga akan disclose nanti dikonsolidasi di badan, kita akan transparan terhadap publik, tapi juga ada batas apa yang kita akan bagikan. Kalau yang kita sudah lakukan investasinya, kita akan open. Kalau misalnya gitu dari apakah ada beberapa contoh investasi yang udah boleh di-disclose gitu sekarang yang lagi ongoing atau udah selesai gitu, yang udah deket gitu misalnya? Oke, jadi sebenarnya banyak pipeline yang kita sedang kerjakan sekarang. Tadi dipecah dalam masing-masing sektor yang saya sudah sebut tadi kan. Ada sektor mineral dan hilirisasi, energy, renewable, and utilities. Nah, salah satu contohnya mungkin saya bisa sebut di situ, yaitu waste to energy. Itu sebagai salah satu bentuk investment di sektor renewable energy. Nah, mungkin saya bisa share sedikit ya mengenai waste to energy. Soalnya menarik, soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin waste to energy berarti dari sampah jadi listrik gitu maksudnya kan. Ya kan kalau misalnya ini kan kayak kesannya kayak boring gitu, sampah gitu kan. Kan kalau misalnya data center kan wah AI wah gitu. Kenapa sampah gitu ya? Kenapa urgency di WTE apa? Ini menarik sih, justru emphasisnya itu penekanan di kata sampah. Bukan di energinya. Ya, energi itu output, tapi yang lebih penting ini kata sampahnya. Kenapa saya ngomong gini? Karena ya, kalau kita invest di waste to energy, itu sebenarnya boleh dibilang ada dua tujuan. Of course, satu menghasilkan energi, energinya bisa ada off-takernya, dibeli. Tentu saja dengan itu akan ada return terhadap investornya. Tapi yang menurut saya bahkan lebih penting, itu membereskan masalah sampah. Jadi ini menarik nih, ini investasi yang bagus buat Danantara karena kan saya tadi sharing
kita kalau berinvestasi kan selalu ada dual mandat nih, mandatnya dua. Impact kepada ekonomi sosial terhadap imbal hasil kan, dan tingkat resiko yang baik. Nah, ini contoh yang bagus nih. Ini dua-duanya ada. Yang satu membersihkan yang sampah, yang satu mudah-mudahan ada imbal hasil dan tingkat resiko yang cukup baik. Masalah sampah. Pernah ngelihat nggak yang namanya tempat pembuangan akhir, TPA? Lihat sih, kalau lihat atau nggak lihatnya dari yang Bali yang terakhir. Soalnya kan kemarin kan sempat banjir kan banyak yang ngomong katanya gara-gara itu salah sampah. satu gara-gara sampah ya. Iya. Ya saya nggak punya data untuk mendukung point of view itu, tapi itu memang benar dari sisi di Bali pun sudah ada boleh dibilang darurat sampah. Karena yang saya tahu TPA di Bali itu sempat ada isu kebakaran dan sampai akhirnya sementara ditutup atau nggak bisa dipakai. Jadi ini sampah jadi menumpuk di tempat yang tidak seharusnya. Ini contoh. Di Jakarta pusat pembuangannya itu ada di Bantar Gebang. Pasti udah sering dengar lah. Itu area yang besar sekali itu. Lebih dari 100 hektar. Saya nggak pernah ukur langsung. Cuman kalau dilihat sekilas sih mungkin bisa percaya itu tinggi dari sampahnya itu bisa lebih dari 10 lantai. Mungkin bisa kayak 15 lantai. Dan total berdasarkan data yang saya pernah lihat itu lebih dari 50 juta ton sampah yang ada di satu lokasi Bantar Gebang. Jadi sangat besar isunya. Tapi berarti bisa dibilang WTE ini kan kita ini mirip kayak data center atau AI yang dimana kita tuh nggak punya teknologinya kan sebenarnya kan. Terus berarti gimana buat tarik investor luar atau kayak gimana? Okay. Kayak gitu? Mungkin saya bisa cerita sedikit nih. Kira-kira plan kita nih seperti apa. Jadi maaf ya, saya balik sedikit nih ke masalah sampah. Karena penekanannya di sampahnya, bukan energinya. Tujuan utama adalah bagaimana kita bisa menanggulangi masalah sampah ini, tapi dengan sustainable. Jadi ya harus ada imbal hasil, bisa bawa investor, bisa bawa teknologi. Nah, tapi tadi kita ngomong masalah TPA. Kalau yang kebayang di TPA, dulu juga awalnya saya mikirnya sama, pasti mungkin lain sama. Wah, itu masalahnya bau. Mengganggu sekali itu, bau, dan mungkin ada lalat, gara-gara lalat kemana-mana. Tapi kalau dipikir, saya mempelajari ya, saya bukan expert di sini ya, pasti lebih dalam lagi kalau orang yang mendalami lebih mengerti lagi situasi. Tapi dari apa yang saya mengerti, itu masalahnya itu bisa jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ada studi-studi yang menggambarkan efek dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dengan adanya sampah sembarangan ini, dari penyakit asma, pernafasan, dari bakteri yang bisa mengakibatkan diare, bahkan tuh bisa sampai ada efek cacat lahir untuk orang yang terekspos sangat lama dengan kondisi seperti itu. Hal-hal ini tuh, penyakit itu semua tuh bisa naik persentase kemungkinan terjadinya dengan adanya isu sampah yang nggak bisa di-manage dengan baik ini. Ya. Jadi bukan cuma bau, kita mikirnya cuma bau doang kan. Terus ya, mungkin kita juga nggak sadar, di sampah itu tuh kalau dipendam di TPA, itu akan keluar air-air yang sebutannya air lindi namanya. Ya, air basah yang udah tercampur dengan ini, itu kalau cuma ditaruh itu masuk ke dalam tanah. Dan bisa mencemari air tanah, mencemari lingkungan. Dan terakhir yang saya juga baru mengerti, itu sampah itu ada gas metan keluar ke atas. Jadi itu nggak bagus dari sisi efek gas rumah kaca ya istilahnya ya itu. Jadi implikasi jeleknya tuh banyak sekali. Dan dari kemarin cara Indonesia mengelola sampah itu dengan landfill aja ya, yang tadi TPA aja gitu. Jadi kalau saya sempat baca juga ya, balik lagi ke masalah ini, itu sebenarnya yang saya baca dari laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga 60% sampah itu belum dikelola dengan baik. Jadi dan disebut dikelola baik pun itu cuma ditaruh di TPA kebanyakan. Jadi ya yang sisanya 40% dikelola cukup baik, yaitu ditaruh TPA. Tapi TPA tadi nggak menjadi jawaban karena ada isu-isu lain yang keluar kan. Numpuk terus. Numpuk terus, dan tadi masalah kesehatan, masalah gas metan, masalah pencemaran tanah dan air tanah itu besar sekali dari adanya isu ini. Jadi ini benar-benar darurat sampah di sini. Nah,
tadi balik ke pertanyaan Leon mengenai bagaimana mengatasinya. Isu ini kan bukan cuma di Indonesia. Di banyak negara ini dari 10, 15, 20, 30 tahun lalu itu mereka udah berusaha untuk menanggulangi ini dengan berbagai macam pendekatan. Contohnya yang kemarin kita sempat visit juga di Cina. 20 tahun lalu tuh mereka mengalami hal yang sama dan akhirnya ada inisiatif dari pemerintah dan juga dari pemerintah daerah untuk ayo kita pakai teknologi untuk mengatasi ini. Sebagai rule of thumb tuh satu orang itu menghasilkan sampah kira-kira 1 kilogram per hari kalau di kota besar ya. Di Cina dengan 1 billion plus itu ada 1 juta sampah per hari. Jadi kalau setahun itu ditumpuk tadi udah 360 juta ton sendiri kan. Dan mereka secara cepat memakai teknologi dan memang yang banyak dipakai itu namanya teknologi incinerator. Dibakar jadinya, berubah jadi energi. Tentu yang penting adalah teknologi di mana emisinya itu boleh dibilang sangat kecil. Jadi jangan sampai dibakar terus malah ada isu emisi kan. Dan juga hasil pembakarannya juga bisa dibuat jadi produk lain atau bisa disimpan di landfill tapi sudah boleh dibilang tingkat racunnya atau tingkat kekotorannya itu sudah sangat berbeda dengan sampah yang belum diolah. Nah, itu diimplementasikan kira-kira mulai dari 20 tahun lalu di Cina. Sekarang ada 1.000 incinerator di Cina, di seluruh Cina. Masing-masing itu incinerator kira-kira kapasitasnya 800 sampai 1.000 ton per hari. Sampah itu boleh dibilang hampir semua sudah dikelola melalui incinerator ini atau metode lain. Sampai sekarang sampahnya habis. Orang malah rebutan sampah. Jadi isu itu terjawab. Indonesia pasti bisa seperti itu. Dan bukan cuma di Cina. Jepang malah udah lebih sebelumnya lagi. Kalau Leon pasti pernah kan ke Tokyo sekarang bersih sekali. Ke Cina juga sekarang bersih sekali. Ke Eropa juga sama dilakukan. Ke Singapura juga sama. Jadi memang paling banyak kalau saya pelajari ya Leon itu teknologi incinerator. Jadi dibakar untuk jadi energi. Kalau misalnya kayak gitu apakah berarti bisa diartikan kan Indonesia berarti kan untuk WTE kan relatively baru kan? Iya. Berarti kita bakal ambil adopsi teknologi luar kan atau join investasi atau kayak gimana? Jadi nanti kita akan bentuk program peraturan presiden lagi difinalisasi dan mudah-mudahan bisa keluar dengan cepat untuk membuat program WTE ini lebih tereksekusi dengan lebih cepat dan lebih baik. Nanti mungkin tadi benar yang Leon nanya, kita kan belum punya teknologi khusus untuk mengelola ini. Kita akan coba undang investor-investor dari luar, terutama bukan dari sisi capital, tapi yang punya teknologi dan sudah mendevelop ini di berbagai tempat. Kita mau ajak yang tertarik untuk membantu Indonesia membawa teknologinya, berinvestasi, dan mungkin berinvestasi juga dengan Danantara bersama-sama untuk membangun berbagai macam fasilitas di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Rencananya seperti itu. Ya, ya. Berarti menariknya ini ya, kayak bisa dibilang sebelumnya itu kan TPA dan sebelumnya itu apakah bisa diasumsikan sebelum itu adalah cost center gitu. Jadi sebelum itu kalau misalnya TPA kita keluar biaya dari segi Indonesianya ya untuk mengelola sampah. Kalau misalnya ini apakah berarti bisa jadi sustainable dari segi keuntungannya juga. Berarti kan ini jual ke PLN gitu maksudnya. Iya. Jual ke PLN untuk membiayai proses pemungutan sampah lalu untuk pembangunan WTE-nya gitu kira-kira konsepnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini bisa dibilang sebagai suatu investasi yang pasti cukup menarik juga karena tadi dari sampah itu di-convert menjadi energi kan. Energi ini menjadi listrik yang bisa dibeli oleh PLN. Jadi istilahnya sekali mancing langsung dapat dua-duanya. Sampai kita beresin jadi energi bisa dijual, menguntungkan, bisa sustainable, investasi bisa berjalan, berhasil di 1-2 kota, direplicate kota ketiga, keempat, dan kalau bisa sebanyak mungkin di Indonesia supaya masalah sampah ini bisa dibereskan dalam waktu cepat. Terus selain dari WTE boleh share gak kayak yang boleh dipublicize dari segi investasi dan antara apa lagi?
Mungkin saya belum bisa publicize secara detail, tapi yang pasti tadi kan mengikuti sektor-sektor yang sudah disebutkan, dari hilirisasi ada beberapa proyek yang kita sedang kerjakan. Ada satu investasi tapi ditujukan untuk membantu hilirisasi di sektor aluminium. Ya, itu salah satu ingredient diperlukan untuk membantu hilirisasi di sektor aluminium dari bauksit jadi alumina jadi aluminium. Ini contoh satu proyek yang kita sedang finalisasi. Ada juga proyek-proyek lain di sektor nikel yang sedang kita review, baik itu di upstream, di midstream, maupun di downstream. Boleh share dari segi thought prosesnya nggak ya? Kayak gimana caranya bisa ada sebuah ketertarikan untuk investasi di hilirisasi specifically yang misalnya kayak aluminium maupun yang nikel gitu misalnya. Oke. Nah, balik lagi kan kita dalam melakukan investasi itu ada proses. Pertama adalah proses dari sisi yang kita sebut strategi dan tema investasi. Nah, tentu saja ini dikaitkan dengan apa sih yang penting buat Indonesia dari sisi pencapaian mandat kita yang kita sebut tadi. Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dari sisi ketahanan nasional. Dari itu semua kita coba turunkan. Dan juga kita harus lihat tadi, being practical. Mana sih sektor-sektor yang memang menarik dari sisi imbal hasil dan tingkat resiko yang reasonable. Kita juga buat filter, bukan cuma itu. Ada nggak opportunity investasi? Dan mudah-mudahan ada baiknya ada appetite dari investor global maupun lokal yang mau berinvestasi bersama-sama dengan kita. Terutama tadi dengan membawa teknologi dan know-how. Kayak contoh tadi WTE kan. Kalau itu check all the box, makanya kita makin lama makin merucut. Nih, global strateginya seperti apa? Temanya seperti apa? What's important for the country, right? Mana yang penting tapi tadi dari sisi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain gitu. Sehingga sampai tadi Leon masuk ke yang kita sebut tema dan sektor. Temanya hilirisasi, renewable, net zero, ketahanan nasional di pangan dan energi, dan lain-lain. Sektornya, jadi ini kan ada overlapnya. Sektornya kalau temanya kayak gini, sektornya apa aja? Nah itu makin mengerucut lagi. Setelah makin mengerucut, clear dari sektor itu misalnya mineral. Mineral kan banyak. Indonesia kan sangat kaya dari sisi ini. Tapi kan tadi temanya adalah bagaimana kita terus meneruskan program hilirisasi, bahkan lebih cepat lagi. Dan bukan cuma di nikel. Makanya kita lihat dari berbagai komoditas, di mana komoditas yang penting, yang relevan, yang mengikuti perkembangan di dunia sekarang, terutama tadi di EV, di investasi dari sisi green economy dan lain-lain, kita define. Sorry sambil cerita dikit ya. Mungkin yang menarik komoditas nikel, aluminium, copper, itu dari sisi mineral. Makanya dari situ kita masuk lagi ke dalam. Ada nggak opportunity apa? Jadi ini ketika kita berinvestasi ini kayak kita menggabungkan berbagai macam point of view, strategi, tema, tujuan, sehingga akhirnya bisa mengerucut ke opportunity yang bisa menjawab paling nggak sebagian besar dari apa yang kita mau. Jadi akhirnya dari sektor tadi kita pick beberapa komoditas fokus yang dikaitkan dengan hilirisasi, ada kesempatan investasi, kebetulan ada partner yang bisa bawa teknologi dan bisa menjadi partner yang cocok buat kita masuk ke situ. Jadi ini nggak ada kata rumus yang pasti formula, tapi mudah-mudahan tadi cukup jelas bagaimana kita membawa dari konsep besar sampai ke proyek-proyek yang kita bisa eksekusikan. Biasanya kalau misalnya kayak gitu berarti apakah bisa dibilang cenderung lebih ke co-invest gitu? Dan kalau misalnya kayak investasi sama investor luar atau pengusaha luar itu maksudnya apakah lebih ke kolaborasi dengan private equity luar kah? Atau kayak sovereign wealth fund luar kah? Atau kayak gimana gitu? Jadi buat kita gini, dari mandatnya kita tidak harus semua investasi itu ada co-investornya. Tadi beda ya, kalau INA kan memang mandatnya spesifik ya untuk menarik capital, karena capitalnya INA juga cukup terbatas. Tapi kan sekarang di Nusantara ini
Kita punya capital yang cukup, size kita besar. Kalau kita bawa co-investor tadi, yang kita cari bukan cuma capital. Of course capital is good. Kita kan tetap mau juga bawa FDI kan masuk. Karena dengan masuknya FDI, masuknya investasi ke Indonesia kan, investasi kan itu bagian dari GDP. GDP is consumption, government spending, investment, and net export import kan. So ini salah satu bagian dari GDP kan. So I-nya ini memang kita mau perbesar dengan juga membawa global capital. Tapi yang equally important, bahkan lebih penting lagi buat kita adalah partner ini, baik itu global atau lokal, itu bisa bawa apa dari sisi teknologi, know-how, talents, tadi ya, contoh WTE, contoh hilirisasi, supaya investasi kita ini bisa benar-benar menciptakan nilai, value creation. Itu buat kita penting. Bukan berarti kita nggak bawa partner yang pure capital, bisa juga ada kayak sovereign wealth fund. Contohnya kita kan sangat dekat punya kolaborasi dengan Qatar Investment Authority, dengan Abu Dhabi Investment Authority, dengan ADQ, dengan China Investment Corporation, dengan Korean Investment Corporation, dengan Australian Future Fund, dengan European Fund, or even USDFC, and so on. Kita coba bikin kolaborasi dengan JBIC dari Jepang. All this sovereign wealth fund or development fund dari negara-negara yang menjadi teman baik kita juga mau bawa mereka masuk ke Indonesia. Tapi yang menarik juga, Leon, sovereign wealth fund ini kan juga besar-besar. Skala dari ADIA dan GIC juga dari Singapura contoh, itu kan juga udah mendekat, bahkan lebih dari 1 triliun US dollar gitu. Nah, portfolio mereka kan juga banyak. Jadi kalau kita bawa this financial investor jadi partner, kita harapkan juga portfolio mereka itu mereka bisa bawa untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka kayak gimana sih? Kan pasti kan dari Steph sendiri sering ngobrol sama SOF luar gitu kan. Kalau misalnya lagi dalam diskusi, ayo kita ada potensi untuk kolaborasi kayak gini. Apakah mereka itu cenderung skeptis? Ini pertama kali nih kan Danantara masih baru, masih belum welcome. Atau mereka tuh udah terbuka untuk explore, pelajarin ada yang potential investment kayak gitu. Oke. Satu yang saya senang sih, yang bahkan saya alami dari 4-5 tahun terakhir, appetite terhadap investasi di Indonesia itu sangat tinggi. Itu kita paling enggak udah punya satu kelebihan lah. Karena Indonesia ini suatu market yang sangat menarik. One of the largest population, young population, talented, educated, punya resources yang kaya, punya banyak sektor-sektor yang menarik, yang punya tingkat pertumbuhan besar. Jadi appetite terhadap Indonesia itu selalu tinggi. Jadi kalau sekarang kita buat Danantara walaupun baru, boleh dibilang semua tuh menyambut dengan sangat baik. Bagi mereka ini yang mereka tunggu-tunggu, suatu organisasi dengan skala yang sangat besar, yang bisa membantu mereka berinvestasi bersama-sama di Indonesia, yang juga sangat didukung oleh pemerintah dan kolaborasi dengan pemerintahnya itu sangat jelas. Ini appetite sih tinggi untuk itu. Ya. Jadi boleh bilang tidak terlalu susah untuk kita membangun hubungan atau tanpa terlalu banyak jualan, mereka juga udah siap. Proyeknya apa nih? Kita bisa kerjasama. Ya. Boleh nggak saya commit $1 billion dalam 3 tahun ke depan? Commit $4 billion dalam berapa tahun ke depan? Makanya kalau dilihat pas awal kita persiapan pembentukan Danantara nih ya, yang tadi kan bukan cuma organisasi, tata kelola, risk management, persiapan deal pipeline tadi, tapi kita juga mulai banyak bikin kolaborasi. Kita bikin penandatangan kerjasama dengan JBIC dari Jepang, dengan Qatar, dengan CIC dari Cina, dan ada berbagai macam list yang sudah kita jalankan sejauh ini. Karena jadi dalam fase persiapan ini istilahnya kita tuh mau coba nyiapin fondasinya nih. Salah satu fondasi yang tadi Leon bilang yaitu partner. Yang mudah-mudahan partner yang bisa membawa capital, long term capital, teknologi and know-how. Ya. Kalau misalnya tadi dari
prospektif partner asing itu mereka menunggu-nunggu ini, kita tahu yang ditunggu sama teman-teman di rumah itu apa? Buyback sahamnya kapan? Oh. Boleh sharing nggak? Kayak dulu kan sempat ada wacana atau ada pembicaraan gitu kan mengenai kayak bisa aja uangnya Danantara ini digunakan untuk buyback beberapa saham-saham. Kan ada saham-sahamnya kita BUMN termasuk yang banking yang governance juga baik. Itu yang secara valuasi itu tuh udah rendah gitu kan, relatively. Ya, gitu. ya. Leon invest nggak? Invest sih, tapi belum di banking, soalnya sekarang masih foreign outflow. Sekarang investnya lagi di apa namanya, conglomerate stocks. Kan dividend yieldnya sangat bagus, Bang. Iya kan? Tapi kan kita kan pengen nyari alpha, jangan 10% dong setahun. Kan kalau misalnya saham Pak PP kan ada driver ya kan. Gitu ya. Ada yang kebutin gitu. Oke. Tapi ingat loh, kita invest kan harus lihat dari kacamata, jangan short term. Iya. Kalau misalnya Danantara pasti kan POV-nya beda. Kan? Iya. Dan juga buat teman-teman yang lain kan pasti pada akhirnya as you know, good berinvestasi dengan quick win, tapi pada akhirnya kan fundamental is everything gitu kan. Iya. Jadi ya pasti harus kita berinvestasi dengan mencari company kalau di public market ya dengan fundamental yang bagus. Yang pasti juga prinsip yang sama yang kita coba jalankan di Danantara. Mungkin sebelum saya jawab itu, mengingatkan lagi bahwa tadi di Danantara kan ada Danantara Investment Management, kita coba berinvestasi di multi asset class. Ada yang tadi saya banyak cerita itu dari sisi investment private ya, orang biasa sebutnya itu private. Ada juga yang tadi public. Jadi memang kita akan berinvestasi di public market juga, baik itu stock maupun fixed income, bond, and so on gitu ya. Ada juga investasi di money market, di cash and so on. Nah, cuman mungkin gini ya, minta maaf dulu sebelumnya, saya mungkin nggak bisa cerita terlalu banyak nih di sini karena antara private dan public ini sebenarnya juga ada some sort of Chinese wall, ya kan? Kita juga nggak bisa yang tim public tahu yang private mau invest apa. Kalau kebetulan ada hubungannya sama public kan itu nggak baik juga, itu kan ada insider information. Buat kita juga mereka punya strategi seperti apa, mereka kita juga nggak ikut mereview itu atau tahu atau cawe-cawe kamu invest aja di sini. We have approach kita masing-masing. Mereka punya strategi kita dan boleh dibilang ada some sort of Chinese wall gitu di antara itu. Itu satu. Itu yang saya mau share karena balik lagi tadi kita mencoba menjalankan investasi ini dengan tata kelola pendekatan risk management yang berskala internasional. Itu prinsip kita. By the way, tambahan juga managing director risk kita yang duduk di badan, Pak Liang Seng itu juga datang dari New York. 40 tahun di Amerika. Salah satu expert di risk, orang Singapura, kita bawa ke Indonesia untuk bisa membantu men-set up risk management practice di Danantara. Jadi tadi, saya rasa tahulah Chinese wall itu cukup umum kan ya. Jadi sorry nih, saya belum bisa cerita terlalu banyak di situ. Yang saya cuma bisa bilang adalah tim publik pasti punya their own independent view. Pasti mereka berinvestasi tadi dengan melihat fundamental sesuai target yang mereka mau. Pasti kan ada approach, ada mau pure dividend yield atau tadi upside dari return, dari sisi likuiditas, banyak yang mereka lihat. Dan juga mereka bisa invest di luar dari Indonesia gitu, to balance the portfolio. Tapi saya nggak bisa banyak komen tuh di situ karena itu tim yang berbeda. Oh, itu tim yang berbeda. Tim yang berbeda. Saya lebih ke private ya. Saya hanya MD investment yang di private. Okay. Nanti ada juga MD investment yang di public. Ya. Tapi apakah sudah ada, orangnya juga sudah ada, sudah disiapkan ini. Oke. Kalau itu ini kali, mungkin pertanyaan terakhir lebih ke Steph sendiri. Dari segi portfolio ini biasanya kalau misalnya ada narsum ditanyain gitu, portonya kayak gimana gitu. Maksudnya apakah Steph seorang yang udah masuk ke Creador, Ina, BCG gitu, investasi juga di kripto gitu misalnya. Boleh nggak sih sharing kayak dari segi 100% yang ini ya di luar dari
Yang non-liquid assets ya gitu. Yang liquid lah, yang liquid. Itu kira-kira kayak gimana gitu persentasenya? Kayak saham Indonesia, saham US, kripto. Mungkin saya nggak bisa share terlalu banyak lah untuk di situ ya. Tapi yang satu yang saya pengen sharing adalah boleh dibilang kalau pendekatan saya juga lebih ke yang fundamental ya. Dan jujur karena kerjaan di tanggung jawabnya juga sudah sangat besar dan berat. Terkadang kalau buat saya mikir terlalu banyak untuk personal atau melihat sektor baru misalnya kripto atau apa, maklum agak gatek ya. Masih belum berani jadinya. Mestinya kan wah salah juga sih. Mestinya saya benar-benar mempelajari, saya ngerti, saya bikin analisa pergerakan kripto, fundamentalnya gimana. Ya ada pemahaman sedikit banyak. Pengen juga mencoba investasi di situ. Ini baru belajar sedikit-sedikit. Tapi tadi karena kesibukan pekerjaan yang luar biasa terutama dalam 6-7 bulan terakhir, jadi bahkan juga dulu waktu di INA memang nggak terlalu explore waktu itu di kripto. Tapi lagi mau belajar nih, ntar mesti berguru juga sama Leon karena saya nggak boleh ketinggalan juga. Cuma memang kalau invest in general ya lebih percaya yang sifatnya fundamental. Dan ini kan kadang lucu kan bercandaannya orang ya kalau perusahaan konsultan IT biasanya yang nggak diurusin IT kantornya sendiri karena udah pusing atau udah bosan ngurusin IT di perusahaan lain gitu. Perusahaan HR-nya sama. Jadi karena pekerjaan saya udah banyak sekali di investasi, terkadang mengatur portfolio sendiri itu malah cenderung udah cari yang lebih safe. Apalagi juga dalam beberapa tahun terakhir dengan pendekatan investasi di INA maupun di Danantara sekarang itu kan memang kita sangat prudent dan hati-hati. Mau ngomong actually juga ke bawah ini. Jadi saya senang tuh kayak tadi aset-aset yang yielding, ada return yang lebih stable, invest di bond, deposito gitu. Jadi lebih itu Leon malah cenderung ini terkadang waktu itu sempat investasi direct lah yang private tadi ke perusahaan-perusahaan startup gitu. Cuman ya gak gampang juga ya investasi di perusahaan startup. Tapi jadi lebih banyak tadi yang sifatnya lebih safe lah. Mungkin ke bawah juga approach atau karakter yang sudah saya jalani dalam 5-6 tahun terakhir gitu ya. Tapi kripto saya pengen belajar. Kelihatannya waktunya udah habis nyariin deals buat Danantara kayaknya. Anda gak punya waktu. Tapi really appreciate the discussion. Jadi bisa dapat update tentang Danantara. Jadi semoga teman-teman juga bisa dapat update lah ya, kayak kira-kira investment thesis-nya Danantara itu apa, lalu proyek yang lagi di-explore itu apa, lalu kayak teman-teman yang nanya kapan buyback BRI sama BMRI, udah gue tanyain juga. Thank you so much for your time, appreciate it. Terima kasih Leon, ini pertama kalinya buat saya sih sebenarnya diskusi di podcast seperti ini dan langsung bisa ngobrol sama Leon yang sangat famous di dunia investasi dan semoga sharing mengenai Danantara, mengenai investasi, mengenai waste to energy ini menarik dan bisa membuat teman-temannya Leon, your subscriber, ngertilah mengenai kita dan juga agar bersabar dengan kita masih baru, kita lagi membangun fondasi. Tadi, we move as fast as we can, tapi nggak boleh terburu-buru. Fondasinya harus rapi ini. Dari sisi tata kelola, risk management, partner, tim. Ngebangun tim kan nggak gampang ya, Leon ya. Mesti pelan-pelan kita cari orang yang tepat gitu. So, thank you again, Leon. Semoga ntar next time kita bisa ngobrol lagi. Siap. Thank you so much.